Baik, langsung kami mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kajian malam hari ini. Kemudian sholawat tasam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kita adalah beliau Ustadz Wahid Suranto yang akan membersamai kajian pada malam hari ini dengan materi Tamasya ke Negeri Akhirat. Mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustadz Wahid Suranto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, insyaallah sami sehat nggih insyaallah. Alhamdulillah kita diberi bekal yang sangat utama, kesehatan. Tentu ini mahal sekali harganya dan kita tahu ini adalah titipan dari Allah. Maka pastikan kesehatan terkonversi menjadi bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal selalu saya ingatkan bahwa nikmat itu titipan dari Allah ya Bapak Ibu. Karena sifatnya titipan, pasti pada saatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Bahwa umur kita akan ditanyakan untuk apa, kesehatan mata kita akan ditanyakan untuk apa, harta kita akan ditanyakan peruntukannya, anak yang kita Allah titipkan kepada kita akan ditanya tentang bagaimana kita mendidiknya, orang tua kita mungkin sebagian masih dititipkan kepada kita dalam kondisi mungkin sudah tidak mampu melakukan banyak hal, harus dirawat, juga pasti pada saatnya nanti kita akan ditanyakan semua itu. Maka pastikan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita harus menjadi bekal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah syukur. Syukur yaitu mengubah setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya memang kita diciptakan dalam rangka untuk itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu diinstal di rumah, kalau perlu ditulis bahwa memang kita diciptakan oleh Allah untuk mengibadahinya, liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan seluruh yang nempel di kita ini hari ini betul-betul kita koreksi jam demi jam, kalau perlu menit demi menit, tentang yang sudah lewat apakah sudah betul-betul sesuai peruntukannya atau belum. Kalau belum, maka timbangan kita mengkhawatirkan. Pada saatnya nanti kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seluruh amal kita di dunia. Dan itu akan menentukan kemana kita bermuara. Pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Maka kita berharap kepada Allah untuk termasuk menjadi orang-orang yang sedikit, sebagaimana sering saya terangkan di dalam Quran surah Saba ayat 13, Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ternyata sedikit di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepadaku, kata Allah.
Maka kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya termasuk yang sedikit itu. Maksudnya adalah yang sedikit seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surah Saba ayat 13. Dan kita memang berharap demikian Bapak Ibu. Memang, dan ini memang benar nih. Faktanya memang yang bersyukur kepada Allah itu sangat sedikit. Jazakallahu khairan Mas. Jadi sekali lagi yang bersyukur itu sedikit, maka kita minta kepada Allah menjadi orang sedikit itu. Coba dengan teliti ya, sedikit atau banyak yang bersyukur? Sedikit Bapak Ibu, demi Allah sedikit. Maka doa yang tidak pernah putus dari kita adalah, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang sedikit itu. Maksudnya adalah orang-orang yang bersyukur. Juga doa kita kepada Allah sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya minta surga ya Allah. Dengan kerendahan hati, dengan keadaan yang paling berkebutuhan, kita minta kepada Allah dalam sujud kita, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya minta benar-benar kepadamu surgamu. Sebagian riwayat, Allahumma inni as'alukal jannatul firdaus. Bolehkah itu? Boleh. Boleh Bapak Ibu. Seorang sahabat ketika minta kepada Rasulullah untuk menemani Rasulullah di surga, berarti masuk surga Firdaus nih. Karena Rasulullah di surga Firdaus. Surga Firdaus itu a'lal jannah wa awsatil jannah. Jannah yang paling tinggi dan paling tengah, yang paling indah. Orang ini mengatakan, saya pengen menemani engkau ya Rasulullah, saya pengen menjadi pembantunya Rasulullah di surga, alias pengen masuk surga Firdaus. Maka Rasulullah sampaikan, bantu aku bikasrotil sujud, bantu aku dengan banyak-banyak sujud. Maka manfaatkan betul Bapak Ibu, ketika sujud kita betul-betul minta kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, selalu saya mengingatkan, setiap kita sholat, hadir hati kita, hadir visi kita, pahami yang dibaca, resapi maknanya, maka insya Allah pasca sholat kita punya energi yang sangat hebat. Tadi dibacakan Quran surah Ali Imran ya Mas ya, 59. Okay. Di rakaat ke-1 bab akidah, kita diingatkan penciptaan Isa alaihissalam di sisi Allah sebagaimana penciptaan Adam. Jadi ini untuk menghilangkan keyakinan bahwa sebagian orang menjadikan Isa alaihissalam bukan hanya sebatas utusan. Kita tahu, dan ini pengikutnya banyak nih, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Kalau dikatakan penciptaan Isa itu menjadi istimewa, maka di ayat itu dikatakan di sisi Allah bahkan lebih menakjubkan Adam alaihissalam. Kalau Isa alaihissalam itu masih ada ibunya. Jadi kalau bicara tentang keajaiban, lebih ajaib Adam dong, nggak ada bapak ibunya. Jadi kekeliruannya sebenarnya dipatahkan mudah sekali, masya Allah. Kemudian di rakaat kedua dibacakan Quran surah Maryam ya Mas ya, ayat 30. Tentang masya Allah, penegasan lagi. Isa alaihissalam manusia biasa, manusia yang diutus sebagai seorang rasul, disuruh sholat, disuruh zakat, kemudian disuruh berbuat baik kepada orang tua, kepada ibunya, masya Allah. Maka pesan-pesan itu seharusnya nempel di kita, langsung nancep. Maka dengan bacaan kayak tadi Bapak Ibu, yang saya rasakan, makanya masya Allah, kita muliakan imam kita muliakan pembaca Al-Quran kita. Karena kalau bacaannya diresapi, yakin jenengan pulang ke rumah itu ingin segera baca Quran. Seharusnya begitu. Ya, saya kalau habis sholat begini ini pengen ke rumah, pengen baca Quran. Itu yang saya rasakan. Makanya memilih imam di dalam sholat berjamaah itu memang pentingnya luar biasa. Alhamdulillah Masjid Ar-Rayyan termasuk yang cukup istimewa di bidang itu, masya Allah. Bukan hanya satu imamnya, bahkan ada beberapa, semuanya bagus. Ini adalah pelayanan terbaik dari takmir masjid untuk jamaah. Ini problem hampir di semua masjid Bapak Ibu. Saya itu dakwah dari yang di kota sampai yang pinggiran. Ada yang saya dakwah itu, saya duduk seperti ini, nunggu hadrohnya jam 45 menit Pak. Nggak akan dimulai hadroh kecuali saya datang loh. Jadi saya duduk nunggunya cuma 45 menit. Bayangin di pinggiran-pinggiran. Subhanallah. Di situ imamnya selalu mbah kaumnya. Jadi kan kebayangan kalau mbah kaum yang baca. Kalau mbah kaum yang baca,
Beliau sholat di belakang nggak sah. Sebab orang yang qori nggak sah bermakmum kepada orang yang umi. Umi itu nggak bisa baca Al-Fatihah bener, itu umi. Maka nggak sah yang di belakangnya, subhanallah. Maka memilih imam itu menjadi sesuatu yang sangat krusial di dalam persoalan manajemen masjid. Alhamdulillah, dengan diberi imam yang sangat baik. Sebenarnya kita hatinya diaduk-aduk kalau kita dengar bacaan-bacaan tentang akidah seperti itu. Dan kita merasa sangat beruntung menjadi orang yang dipilih oleh Allah di atas akidah yang benar. Maka di antara zikir-zikir petang kita adalah asbahna ala fitratil Islam, gitu, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslimah wa makana minal musyrikin. Pagi dan petang kita ucapkan itu. Alhamdulillah, pagi ini saya masih beragama Islam. Bapak Ibu, ini zikir yang jenengan didawamkan nih. Akan datang suatu masa orang pagi beriman, sore nggak beriman, Bapak Ibu. Saking banyaknya subhat informasi, entah lewat WA, entah lewat YouTube, orang bisa jadi pagi beriman, sore berubah imannya. Makanya zikir ini mungkin di masa-masa lalu mungkin terkira apa esensinya, kok disuruh dibaca pagi dan petang. Amsayna ala fitratil Islam, sore ini alhamdulillah ya Allah saya masih beragama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, masih di atas kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah, yang dengan itu kita akan meninggal dengan husnul khotimah, yang dia adalah kuncinya sorga. Di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas milahnya Ibrahim. Jadi milahnya Ibrahim itu agama tauhid, Bapak Ibu. Makanya dikatakan bapaknya tauhid itu Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sama sekali enggak pernah berbuat musyrik. Ini adalah dosa terbesar. Quran surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik, Bapak Ibu, dan mengampuni dosa apapun selain syirik. Orang lagi mencuri ditembak Pak polisi meninggal, pasti neraka jahanam enggak? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni. Naudzubillah, orang lagi berzina mati di atas perempuan yang dizinai, pasti neraka jahanam kah? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni. Tapi kalau mati bawa syirik, di neraka jahanam selama-lamanya. Dan itu yang tadi diingatkan oleh imam kita, bahwa persoalan akidah itu persoalan yang paling mendasar. Maka Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah, saya diamanai oleh takmir malam ini. Berarti ini kajian baru malam Jumat atau sudah ada sebelumnya? Belum. Masya Allah, keberkahan Bapak Ibu. Di antara ciri masjid yang maju, banyak ngajinya. Ini banyak ngajinya. Duduk panjenengan seperti ini sudah jelas menjadi pemudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Janji dari Rasulullah untuk kita semua, barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka untuk belajar ilmu agama, maka kata Rasulullah akan dimudahkan dia jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri khasnya terlihat dari sekarang, Bapak Ibu. Satu masjid, saya lagi membahas tentang syarah rinci rukun iman yang ke-6, tentang qada dan qadar, membahas tentang masalah di antaranya ada kalimatnya Suraqah ketika bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya hari-hari yang kita jalani ini hanya jalanin takdir di kitab Lauh Mahfuz atau kejadiannya dirancang per waktu? Maka kata Rasulullah, kita hanya jalani apa yang di Lauh Mahfuz, sudah tertulis. Jadi kamu duduk seperti itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu menjadi orang yang lembut hatinya, dilonggarkan hatinya, mau menerima ilmu, udah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Suraqah mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa kita enggak bersandar sama kitab itu? Ngapain beramal maksudnya? Toh yo wis rampung. Dikatakan apa? Rufi'atil qalam wa jafatis suhuf. Kolam telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering, wis rampung. Si fulan neraka atau surga.
wahid, neraka atau surgamu ditulis teng lauh mahfuz. Maka kata Rasulullah, beramallah, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan menjalani takdir yang tertulis. Paham Bapak Ibu? Nek dasar takdirin neraka kuwi yo pengine maksiat mawon. Paham Bapak Ibu? Karena kata Rasulullah apa? Beramallah, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan menjalani jalan takdir itu. Dasar mau masuk surga yo ndelala iki yo enteng, ngaji enteng, tahajud enteng, ghibah abot moh. Jadi ciri khasnya jelas. Jadi dengan lihat di dalam hadis tentang penciptaan manusia, bahwa untuk masuk surga orang elek pun dirubah jadi baik dulu. Ini poin penting. Jadi kan tahu kisahnya bahwa ada orang yang beramal baik berujung neraka, beramal elek berujung surga. Tapi jangan lihat akhir hidupnya, sing api tiba-tiba jadi elek mati, sing elek tiba-tiba jadi api mati. Maka ujungnya yang penting, ujungnya yang penting. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Sayangnya kita nggak tahu akhirnya kapan Bapak Ibu. Makanya kita pilihannya Pak baik terus, baik terus. Nah Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah bacakan sedikit sebagian dari pengantar penerbit. Kita belajarnya santai Bapak Ibu, mboten tergesa-gesa, mboten ngoyak rampung, maksudnya ngoyak paham mawon. Saya baca kitab ini mungkin puluhan kali sampai paham, sehingga saya mencoba untuk menyampaikan ke jenengan yang paling mungkin dipahami. Masalah saya yakin jenengan baca sendiri juga belum tentu langsung paham. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang rotu aneh-aneh, terlalu puitis mungkin. Makanya butuh kita lambat-lambat, apalagi dengan sesepuan kan sudah agak-agak lambat toh. Butuh diulang lagi. Seringkali saya ceramah, pertanyaan Ustadz, yang ditanya barusan diterangin, lah niki mau diterangkan nembe mawon. Tapi ya maklum, memang begitu nggih. Kadang-kadang sebagian kita sudah sepuh, menerima itu nggak bisa langsung nggih. Alhamdulillah hari ini tuh ada video nggih, jadi bisa diulang di rumah. Jadi bisa catat ulang. Kalau dulu kan saya di pondok itu ya nyatet waktu itu, saat itu dicatat, andalannya catatan itu. Kalau sekarang alah orang nyatet ora apa-apa, mungkin delok video nih padahal ya ora tau didelok. Sampai ke rumah lupa. Banyak aktivitas yang lain. Padahal itu fasilitas yang sangat baik untuk panjenengan. Baik Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sampai pada bagian di mana ada orang-orang yang umurnya pendek tapi prestasinya luar biasa. Tentu saja deretannya sangat panjang ini ku. Di dalam kitab ini hanya disebutkan beberapa di antaranya adalah yang sangat terkenal Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita tahu banyak kitabnya kita pelajari. Maka beliau sampai hari ini seolah-olah masih hidup disebabkan karena kitab-kitabnya masih dipelajari sampai hari ini. Nah ini Bapak Ibu, jenengan harus punya ini. Nih. Jangan jenengan pikir begitu tuh harus orang hebat kayak Imam Nawawi nggih. Jenengan konversi. Kalau saya masih ingat betul dulu ketika saya belajar bisnis. Nih, dikatakan Mas Wahid, amati, tiru, modifikasi. Masih ingat nggak rumus itu? Nggih. Saya dulu begitu. Saya dulu buka properti itu. Nggih. Saya mengamati beberapa teman yang buka. Oh, pertama legal difikirin dulu izin-izinnya bagaimana. Oh tanah, oh ternyata di Jogja itu tanah kebanyakan yang pegang adalah makelar. Kebanyakan sudah dititip ke makelar, sehingga dalam tanda kutip menguasai makelar itu penting. Dulu begitu dulu. Saya beli ke makelar. Kemudian dimodifikasi. Oh rumahnya beginilah, minimalis, dimodif sebegini. Alhamdulillah waktu itu buka 20 kapling itu kadang-kadang cuma 2 minggu habis. Makanya saya dulu semester 4 itu sudah wisrodo sugih. Masya Allah. Sampai kemudian hadir bahwa banyak hal yang ada saya agak berselisih dengan syariat, maka kemudian saya tinggalin. Saya menghormati orang-orang yang masih berkecimpung di situ, tentu saja harus ada. Teman saya ada yang sekarang juga buka kafling banyak, jumlahnya ribuan, masya Allah sukses. Saya kebetulan sudah total hijrah
sekarang waktunya habis untuk begini Bapak Ibu. Kemarin beliau Pak Edi nanya ke saya, jadwalnya Ustadz Wahid di mana saja. Ya saya tulis. Saya sampaikan ke beliau. Kegiatannya seperti hampir setiap malam. Hampir setiap malam. Jadi Bapak Ibu semuanya, apalah gunanya jika kita diberi umur panjang tapi nggak punya legasi sedikit pun. Jadi dengan tinggalin dunia ini tanpa ada sesuatu yang produktif, itu masalah Bapak Ibu. Dan sekali lagi, tidak harus kita menjadi ulama untuk seperti itu. Kan ada 3 pokok bagian: anak yang soleh atau teman yang soleh. Dalilnya mengatakan anak yang soleh jariah. Kenapa? Karena secara asal yang doain jenengan ya anak soleh. Kalau tetangga kadang-kadang sesasi sudah lupa. Tapi ketahuilah sesungguhnya asal jenengan punya teman yang soleh, yakin jenengan tetap dapat kiriman doa. Setidaknya saya pribadi mempraktikkan itu. Setiap jamaah yang meninggal saya punya waktu untuk mendoakan. Karena apa? Secara emosi saya terikat. Apa ya iya? Saya pernah begini dengan jenengan. Salah satu jenengan meninggal kemudian saya nggak doakan. Kok jahat men? Nah inilah pentingnya wahasuna ulaika rafiqo, kata Allah. Makanya kalau jenengan lihat tafsir dari Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka an'amta alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Lihat Quran surah An-Nisa ayat ke 69. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'aladina an'amallahu alaihim. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu loh orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Yang bisa kita temui hari ini, bisa dipandang, bisa diajak ngomong, solihin. Orang-orang soleh, orang-orang yang akan jadi investasi buat kita untuk mendoakan kita. Kata Allah, wahasuna ulaika rafiqo, mereka itu sebaik-baik teman. Maka wasiat saya selalu saya sampaikan ke jamaah, nek petang puluh tahun carilah teman soleh. Itu akan sangat mempengaruhi jalan panjenengan ke surga dan sangat mempengaruhi keadaan jenengan di kuburan. Apa beratnya Bapak Ibu itu mengucapkan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu, ya Allah ampuni beliau ya Allah. Apa sulitnya coba Bapak Ibu? Ini yang saya ajarkan pula kepada istri saya, anak-anak saya. Doain. Orang yang kenal kok meninggal duluan, doain. Mereka sangat butuh. Nah, kemudian diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang dilakukan oleh Imam Nawawi dan para ulama-ulama besar. Kemudian sedekah jariyah. Makanya di antara 3 pilihan ini harus ada Bapak Ibu. Ini dikatakan, apalah gunanya jenengan punya waktu yang sangat panjang di dunia. Sepanjang-panjang di dunia, 100 niku pun hebatnya pol. Gini apa nggih? 100 niku zaman sekarang itu udah jarang. Andai pun ada kadang-kadang ya sudah kurang sehat. Sudah sakit-sakitan sebagian. Sebagian jadi beban untuk anak-anaknya, subhanallah. Di antara doa saya Bapak Ibu, saya ingin meninggal dalam kondisi tidak merepotkan keluarga. Ini warisan dari keluarga saya begitu. Ibu saya doanya begitu. Maka ibu itu meninggal ketika ba'da asar, habis dahar, rebahan, seto, nggak pakai sakit. Mbah Kakung lagi di waktu tahajud, biasanya kita bangun di waktu-waktu itu, kolek. Kok nggak bangun? Sudah meninggal, Bapak Ibu. Itu yang sangat kita ingin. Maka coba jangan perhatikan dari kalimat ini. Maka pastikan jenengan punya salah satu, ibu-ibu, bapak-bapak. Apa yang kira-kira jenengan bisa tinggalin yang tetap produktif sampai jenengan meninggal. Kalau bahasa bisnis apa namanya? Passive income. Tadi saya sempat bicara sama beliau sedikit tentang investasi. Oh, properti itu bagus ya Ustaz. Iya, memang luar biasa. Kalau kita punya sebagian uang yang mandek, bisa juga di properti misalnya, walaupun sekarang liquidnya agak susah, lagi susah 3 tahun terakhir ini. Tapi bahwa kita harus punya aset produktif yang sampai di akhirat kita ini wajib Bapak Ibu. Wajib. Makanya ketika orang meninggal yang diminta waktu sedikit untuk apa? Sodako.
Karena itu yang paling mungkin dilakukan oleh sebanyak-banyaknya orang. Punya anak yang soleh itu perjuangannya panjang Bapak Ibu, nggak mudah. Gini apa nggih? Apalagi zaman sekarang, anak kita keluar set mengerjakan tugas saja di kafe hari ini Bapak Ibu. Gitu. Zaman saya dulu kuliah mana ada kerjain tugas kok di kafe. Sekarang kerjain tugas bawa laptop di kafe. Yo nek ketemu wong bener nek boten. Coba. Dan mahfum sekarang semua remaja begitu mau mengatakan ojo lek, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Anak saya udah hafal 30 juz saja kalau ngerjain tugas iya ketemu temen-temennya di kafe Bapak Ibu. Padahal bahasa kafe di saya itu ya cuman dulu itu kan negatif dulu, walaupun sekarang ya nggak begitu nih. Cuma saya dulu nek bocah nom kosan yang kafe ngono ki ya ben elek dek ben. Sekarang kan nggak insyaallah. Betapa zaman itu betul-betul untuk membuat kita punya itu. Anak soleh itu nggak gampang, demi Allah nggak gampang. Makanya selalu saya pesankan ke anak saya kalau bepergian, ittaqillaha haitsuma kunta. Dan ini keras saya bilang begitu. Telepon, ini barusan telepon, ini kebetulan lagi mau jadi marbot salah satu masjid. Ya begini dan begini. Nanti pesan saya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun tempat berada. Waktunya sholat, saya telepon. Sholat di masjid endi? Begitu Bapak Ibu. Lah bagaimana kalau di luar, kalau nggak kita begitu kan terus gimana? Kita nggak tahu ketemu dengan siapa. Subhanallah. Nah itu proses itu berat Bapak Ibu, nggak mudah. Ilmu kita bukan ulama Bapak Ibu. Saya bukan ulama. Saya itu hanya menukil Bapak Ibu. Saya itu hanya statusnya penceramah saja. Hanya menukil apa yang diucapkan oleh para ulama. Sudah sebatas itu, menyampaikan saja. Tapi itu juga tidak mudah Bapak Ibu. Ini saya belajar lama. Saya belajar puluhan tahun untuk memberanikan diri begini. Saya kalau bukan karena didorong oleh istri, didorong-dorong, saya nggak mau Bapak Ibu ceramah kayak gini. Hanya istri itu pesan gini. Saya pernah dulu Bapak Ibu, ketika saya masih bisnis, ikut pelatihan. Pelatihan itu pelatihan bagaimana berkomunikasi di banyak orang, komunikasi massa namanya. Pesertanya 800 orang Bapak Ibu. 800 orang maksudnya di puncak, di Cipanas 3 hari 3 malam. 800 diseleksi 500, 500 diseleksi 200, 200 diseleksi 100, 100 diseleksi 50, yang 50 diseleksi jadi 10, yang 10 diundang ke gedung. Saya masuk yang 10 itu alhamdulillah. Yang 10 diseleksi jadi 3, masuk lagi yang 3 alhamdulillah. Yang 3 dipilih 1, saya dapat alhamdulillah Bapak Ibu. Saya juara satunya waktu itu. Nah, apa yang saya ceritakan, istri saya bilang, kamu tuh diamanahi bisa bicara, itu amanah dari Allah. Kalau nggak dimanfaatkan, jangan-jangan nanti ditanyain sama Allah, kamu dikasih kesempatan bisa ngomong kok nggak nyampein. Nah ini Bapak Ibu, secara asal saya belajar awalnya untuk sendiri Bapak Ibu, tidak ingin menyampaikan ke banyak orang karena merasa siapa saya. Tapi kemudian setelah dipelajari banyak ayat, akhirnya oh iya, memang mungkin amanah dari Allah demikian. Dan ini juga amanah dari Mbah Kakung yang San Wahid namanya juga. Beliau dulu ketua kepala KUA. Beliau menyampaikan nanti salah satu cucu kalau bisa ya terjun di dunia dakwah, dan sepertinya kepilih ke saya ini. Makanya Bapak Ibu semuanya mohon maaf jika mungkin tidak terlalu memuaskan jenengan ilmunya, nggak seperti ustadz yang lain, tapi mudah-mudahan memberi manfaat. Jadi pilih Bapak Ibu dari bahasa bait ini, apalah gunanya punya umur yang panjang kalau kemudian jenengan nggak punya prestasi apa-apa. Bisa jadi seperti Imam Nawawi 44 tahun tapi umurnya menjadi ribuan tahun, disebabkan karena dia punya sesuatu yang ditinggal. Maka pastikan satu di antara 3 itu jenengan punyai. Walau bisiki minat tamroh, kata Rasulullah, walaupun hanya dengan separuh kurma. Bapak Ibu, pilihan jenengan kan yang bisa untuk jariah sedekah nih. Anak yang soleh insya Allah, tapi kita tidak tahu. Ilmu ya ini juga peluang ada, tapi ini juga nggak mudah. Tapi kalau sedekah itu jenengan praktek, itu sekaligus praktek apa yang disebut oleh Rasulullah bahwa wala yajtami wasuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Ketika jenengan sedekah ikhlas karena Allah, jenengan sedang membuat amal jariah
yang sekaligus jenengan membuktikan keimanan jenengan, kata Rasulullah, tidak akan mungkin berkumpul asyuh itu pelit banget, dan iman fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya, Bapak Ibu semuanya. Jadi jenengan kalau sudah rajin ngaji masih ada pelit di hati, demi Allah jenengan dipertanyakan keimanannya. Orang beriman tuh enteng, dan ini butuh latihan, dan itu adalah peluang panjenengan mendapatkan di bagian ketiga, yaitu jenengan punya amal jariah. Pastikan jenengan punya itu. Tidaklah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang punya kemampuan meninggal kecuali mereka sudah wakaf. Yang mampu nggih? Yang mampu. Tidaklah sahabat Nabi Muhammad SAW meninggal yang punya kemampuan, pasti sudah wakaf. Maka orang sepuh saya, Allah masih imam sampai hari ini 87 tahun. Beliau ngumpulin anak-anaknya, Bapak Ibu mau membahas hal yang penting. Ya sudah umur segini, mungkin sebentar lagi pulang. Kita sudah ningkruk kabeh. Jadi Bapak Ibu mau mewakafkan sepertiga harta untuk keperluan di luar yang diwariskan. Diterangkan, untuk TK sudah alhamdulillah, untuk masjid sudah alhamdulillah di depan rumah. Kemudian beliau bikin mendukung salah satu yayasan kegiatan pendidikan selain yang TK itu. Alhamdulillah, ya kita anaknya ridho banget, senang malahan justru. Nah, berarti Bapak itu udah mikir betul tentang apa yang harus menjadi investasi saya di sana. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ngaji kita hari ini, poin malam hari ini yang pertama, pastikan jenengan punya satu di antara tiga itu. Niat Bapak Ibu. Tadi saya katakan Pak, walau bisiki mina tamro, walaupun hanya dengan separuh kurma. Artinya apa? Ini tidak menuntut orang menjadi kaya raya. Bukankah membangun masjid itu hanya dengan katakanlah satu semen pun bisa? Hari ini jangan ada kegiatan sekarang, zaman sekarang gampang banget, transfer 100.000, transfer 50.000, itu menjadi investasi buat panjenengan. Mari sekali lagi, apalah gunanya Bapak Ibu kita diberi umur panjang tapi enggak ada prestasi sama sekali, kita meninggal selesai, menyedihkan Bapak Ibu semuanya. Maka mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua yang hadir untuk bertindak, mengambil tindakan. Sekali lagi, dengan kemampuan yang jenengan miliki. Kalau jenengan bisa mencetak anak yang soleh, alhamdulillah. Tapi itu sekali lagi tidak mudah. Bahkan sebagian mungkin diuji dengan tidak punya anak. Makanya saya sekarang jarang banget tanya, kalau reuni, anakmu piro, nggak berani saya. Karena dulu saya pernah nanya, anakmu piro? Qadarullah aku ora dikai anak. Rasanya menyesal. Subhanallah. Jadi pertanyaan yang agak riskan itu nggih. Ini pengalaman nggih. Jadi Bapak Ibu semuanya, sampailah kita pada bait yang berikutnya nggih menika, berapapun umur kita akan berujung kepada ketiadaan. Bapak Ibu, saya ulang nggih. Saya pengen ini install bagus jenengan. Berapapun umur kita, sesehat apapun umur kita, kita akan sampai kepada ketiadaan. Kita akan mati Bapak Ibu. Mungkin jenengan mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di pengumuman masjid, sampun tinimbalan sowan kadi kaparingan yusra 63 tahun. Coba jenengan install betul. Itu pengumuman seperti itu akan sampai kepada kita. Akan sampai Bapak Ibu. Saya mencoba jenengan membangun kesadaran betul. Saya mempelajari kitab ini, yang paling pokok adalah membangun kesadaran ini, membangun kesadaran bahwa sampai pada saatnya nanti saya akan mati. Dulu saya pernah sampaikan di sini, di antara kecerdasan adalah dengan banyak mengingat kematian. Saya contohkan siapa waktu itu? Kisahnya Freddy Budiman. Kita tahu lagi sejarahnya Freddy Budiman kayak mana. Tapi begitu divonis mati, langsung itu Bapak Ibu,
orang yang kayak dia saja pakai gamis, jenggotan nyuna, pakai topi, kegiatannya zikir sholat, nggak lagi sempat yang lain. Ketika hendak dieksekusi mati, apa permintaannya? Saya mau sholat. Ketika mau dieksekusi mati, minta dibuka, tidak mau ditutup. Dia ingin mengucapkan la ilaha illallah ketika dieksekusi. Dan Kejaksaan Negeri Cilacap sampai hari ini masih tertulis di internet, bersaksi bahwa mayitnya bau wangi. Di antara ciri kematian yang baik adalah bau wangi, Bapak Ibu. Disebutkan nanti di kitab ini, di halaman-halaman yang akan datang. Di antara ciri kematian yang husnul khotimah, mayitnya bau wangi. Tidak setiap orang bisa membaui, Bapak Ibu. Tidak setiap orang, tapi sebagian orang akan membaui, dan baunya susah dipadankan dengan bau-bau dunia. Mungkin yang dokter paham. Saya punya teman dokter namanya Dokter Sis, dulu teman di kampus di UGM. Beliau cerita ke saya, kalau ada kematian itu sering mendapati kejadian, kadang bau busuk, kadang bau wangi. Tidak selalu. Oke. Jadi kalau jenengan yang sudah pernah merasakan itu pasti bisa merasakan testernya. Enggak ada bau parfum yang semisal itu, enggak ada. Seger banget dan memberikan energi ke kita. Segernya luar biasa. Masya Allah. Koyo kembang ngopo begitu. Dan banyak kejadian seperti ini, Masya Allah Bapak Ibu. Kebetulan saya sering diamanai untuk talqin, Bapak Ibu. Kadang-kadang jam 9 malam baru istirahat di rumah, ada jamaah, Ustaz, saya jemput kenapa? Saudara sudah menjelang. Kadang-kadang dipandu gampang, kadang-kadang susah, kadang-kadang gitu, kadang-kadang gampang, Masya Allah. Ketika gampang saya mesti tanya, amalan saudara jenengan itu nopo mawon, begitu, supaya jadi pelajaran buat kita. Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi, berapapun umur kita, sepanjang apapun akan datang masa di mana kita akan meninggal. Tolong ini disadari betul Bapak Ibu. Karena kalau jenengan sadar ini secerdas Freddy Budiman nanti. Yang seperti itu aja bekalnya kan nggak lebih bagus dari jenengan atau Freddy Budiman saja. Ketika tahu kematian maka jadi baik seketika. Kita Bapak Ibu yang sudah relatif baik sekarang, sudah ada jenengan, belum tentu loh kayak dia matinya. Lagi sholat 2 rakaat barniku pecah, yakin seperti itu jenengan? Kita mintanya seperti itu nggih, syukur-syukur kayak sujud. Tapi kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi seorang Freddy Budiman yang sejarah panjangnya tuh nggak begitu bagus, mungkin hatinya sebenarnya berontak, sehingga dia diberi kematian yang baik. Maka orang yang dijadwalkan kematiannya itu orang yang paling beruntung. Engkau jenengan dicabut jam 12 yo, enak banget jenengan itu. Ibu-ibu. Saya beri pilihan Bu. Jenengan mati masih jauh atau kapan nggak tahu, nggak akan diberitahu matinya, atau mati minggu depan jelas tanggalnya. Pilih mana ibu-ibu? Pilih mana? Bagi yang tahu dalil mesti milih yang jelas waktunya. Karena dalam seminggu ini jenengan akan minta betul kepada Allah untuk dimasukkan surga. Jenengan banyak istighfar. Kalau jenengan punya gelang disodahkan sebagian besar. Pasti ini kok. Jenengan punya kekuatan, mobil Pajero Sport nganggur tak wakaf bisa begitu Bapak Ibu. Nenek rumong sumur sidowo alah engkau wae. Nggih. Maka membangun kecerdasan itu dengan banyak mengingat kematian. Bapak Ibu semuanya, insya Allah di lingkungan sini dengan orang-orang yang diberi rezeki banyak. Di tengah-tengah saya datang ke perumahan yang pinggiran-pinggiran menyedihkan Bapak Ibu. Perumahan yang subsidi itu loh, masa Allah musolanya aja masih berantakan. Jadi beruntung, megah, imamnya bagus, Masya Allah. Pokoknya itu tiang beruntung Bapak Ibu, tiang beruntung. Jika kematian adalah sebuah kosakata yang paling ditakuti oleh semua orang, maka Bapak Ibu semuanya, tidak bagi orang-orang soleh. Ini sebenarnya nggak perlu takut. Bagi orang soleh
kematian itu tidak perlu ditakuti, kematian itu disambut Bapak Ibu. Nah sekarang kita belajar kitab ini dalam rangka untuk menyambutnya, menyambut kematian itu dengan baik, karena nanti kita akan diajari tentang apa-apa yang terjadi setelah mati, di alam kubur, dibangkitkan, kemudian di yaumil hisab, terus sampai kemudian berakhir di surga dan neraka. Nah, makanya kita jadi siap nih. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu siap tidak siap kan udah waktunya harus siap toh. Gini Bang, jangan mengatakan saya nggak siap Ustadz. Alah engkau jam 1 harus siap nggak? Tetap siap Bapak Ibu. Walaupun kita mengatakan enggak, bahasa Quran apa? Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. An-Nisa 78. Walaupun jenengan sudah berusaha untuk tidak mati hari ini, kalau sudah takdirnya ya sudah. Jenengan siap tidak siap harus berangkat. Maka pilihannya siap, pilihannya Bapak Ibu. Nggak ada pilihan tidak siap, pilihannya siap. Nah bayangin Bapak Ibu, tadi dikatakan kalau kosakata kematian jelas akan datang kepada kita, maka energi yang ada di dalam tubuh kita akan sangat luar biasa untuk beribadah. Jenengan saya yakin Bapak Ibu, seharusnya setelah ceramah malam hari ini jenengan nanti bangun malam enteng. Nek ora berarti nggak berhasil saya. Saya yakin kalau jenengan perhatikan betul malam hari ceramah ini, saya yakin jenengan pengen banget kek tangi, kek ngadeg, kek sholat, kek nangis di dalam sujud. Yakin Bapak Ibu semuanya, coba jenengan hadirkan betul itu. Nanti malam coba jenengan cek. Kalau belum, minta sama Allah tuh, biar kuat betul berdiri. Maka tidak bagi orang-orang soleh, bagi mereka kematian adalah kepulangan yang selalu dirindukan. Jadi jangan salah belajar kitab ini, nanti dengan kematian itu dirindukan. Walaupun sekali lagi orang baik adalah yang tola umuruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya, baik amalnya, itu yang paling baik tentu saja. Tetapi sekali lagi kan kita udah ditulis mau berapapun kita harus terima. Bagian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika nanti kita juga perlu belajar seperti lagi tentang syarah rinci rukun iman yang ke-6. Ini terkait dengan ini, masalah takdir itu penting kita pelajari Bapak Ibu supaya kita ringan menjalaninya. Insya Allah suatu ketika nanti. Kalaupun mereka takut, itu pun ketakutan yang wajar. Orang soleh itu ya ada rasa takut, tapi sewajarnya. Wajarnya bagaimana nanti kita bahas. Dikatakan wajar jikalau bagaimana. Bapak Ibu semuanya, tapi inilah masalah yang ada di manusia, yaitu apa? Banyak manusia yang melupakan kepulangan yang sebenarnya, padahal kita sudah dilatih dengan kepulangan kecil yang sebagai mukodimah kepulangan yang sesungguhnya. Di dalam ini disebutkan contoh jenengan pulang kerja, bahagia mboten? Bahagia mboten? Ora bahagia Ustaz, bojoku cerewet banget ya, arep muni megah. Enggak. Secara umum tentu saja orang bekerja capek pulang ke rumah suka. Kita mungkin offshore kerja, pulangnya sebulan sekali. Ketika pulang 2 minggu di rumah, alhamdulillah bahagia. Kepulangan kecil itu sesungguhnya adalah mukodimah dari kepulangan yang sesungguhnya, karena kita akan pulang ke negeri akhirat, negeri kita yang sesungguhnya. Bukankah kan jenengan tahu ketika Adam alaihissalam dulu di sorga, maka kita mengatakan balik ke sorga. Apa godaannya dari iblis? Fawaswasa ilaihi syaiton, diberikan waswas oleh setan kepada hatinya Adam dengan kalimat apa? Syajaratil khuldi, keabadian. Artinya secara asal rayuan terhadap mbah kita itu keinginan untuk nikmat yang abadi dan surga terus maksudnya. Walaupun kemudian takdir menjadikan ada kita dengan turun ke bumi. Secara asal kita pengen balik ke sana, pengen balik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilatih untuk biasa balik.
Apalagi orang kalau mudik Bapak Ibu, Masya Allah. Saya hitungannya mudik, saya itu aslinya kan Cilacap Bapak Ibu nih. Makanya kalau bahasanya rada medok sidik dimaklumi. Walaupun sudah lama di Jogja kadang-kadang metu medok ini. Di sini orang sana juga banyak, termasuk imamnya tuh. Ngapak-ngapak. Jadi kita pulang, rasanya Bapak Ibu, Masya Allah. Dan pasti jenengan pernah merasakan. Katakanlah jenengan yang nggak termasuk mudik, didatangi saudara panjenengan dari Surabaya ke sini seminggu, seneng. Kemudian tiba-tiba saudara pulang, ada nggak perasaan aneh di sini? Ada yang rasanya hilang, yang nggak bisa diucapkan. Ada? Begitu. Jadi kita akan merasakan tester yang seperti itu. Kepulangan sebagai mukodimah ini sebagai latihan kita akan pulang sesungguhnya. Coba jenengan ketika mau pulang, jenengan persiapannya luar biasa bekalnya. Yang didatangi, dirawat rumahnya tuh luar biasa. Sorga sudah dirawat sedemikian dahsyat. Ada satu kajian saya membahas khusus tentang sorga. Nanti ini di halaman 800-an, masih jauh banget Itu tentang masalah tentang sorga. Bagaimana itu sorga Masya Allah membuat kita itu ingin balik. Maka Bapak Ibu, di antara keluhnya tentang sorga itu bahwa di dunia itu jenengan jangan pernah mengharapkan kenikmatan sempurna, nggak ada Bapak Ibu. Dan memang Allah ciptakan seperti itu. Untuk dapat nikmat di dunia ini jenengan harus berupaya. Nggih napa nggih? Pengen punya baju harus kerja, pengen makan harus kerja. Nggih napa nggih? Mohon maaf. Ini bukan cerita porno. Bahkan kenikmatan ranjang pun nek jenengan meneng mawon angsal nikmat mboten? Mboten nggih? Meneng mawon teng mriku jenengan. Bojone ayu meneng mawon angsal kenikmatan mboten? Artinya apa? Kenikmatan, bahkan yang katanya kenikmatan luar biasa pun harus dengan usaha. Nggih. Di sorga tidak begitu Bapak Ibu. Di sorga itu kenikmatannya langsung. Makanya ada seorang petani nanti di surga mengatakan, ya Allah, saya mau bercocok tanam. Petani bercocok tanam. Maka kata Allah, bukankah setiap yang kau minta langsung ada di depanmu? Iya, tapi saya mau bercocok tanam ya Allah. Maka dikasihlah biji. Begitu dikasih set, mata berkedip, sudah jadi buah siap dimakan. Jenengan di dunia nandur, wis disiangi pari, jebul kena wereng. Jebul kena banjir. Tapi tidak di surga. Memang diciptakan di dunia tidak sempurna, butuh upaya supaya jenengan tuh nggak terlalu betah di dunia Bapak Ibu, supaya jenengan kangen kepada kenikmatan yang sesungguhnya yaitu surga yang tanpa perlu aneh-aneh. Bayangin, coba kalau jenengan paham ini, jenengan ridho nggak bangun malam deprok nangis sepanjang malam, jenengan minta kepada Allah, rela nggak, ridho nggak untuk mendapatkan sesuatu yang nggak perlu seperti itu lagi? Di sana nggak ada lagi jenengan disuruh sholat Bapak Ibu. Satu-satunya ibadah yang masih dilakukan dzikir, ucapan subhanallah walhamdulillah itu masih. Yang lain puasa nggak ada puasa Bapak Ibu. Makanya sekarang waktunya kita nandur betul supaya panennya nanti betul-betul panen yang sesungguhnya. Bapak Ibu, nanti malam jenengan cek bisa berdiri sejam mboten? Orang kuat ngatek boleh, sunnah boleh duduk silahkan. Kalau jenengan nggak kuat berdiri, duduk. Moro sepuh saya itu punya Quran besar, Quran untuk orang tua, pakai jagrak kan itu. Kalau sholat baca salaman, turun baca salam. 2 bulan tamat Quran di dalam sholat. Karena setiap satu halaman kalau kita baca nanti bolak-balik seperti berarti kalau 20 halaman 1 juz. Gitu. Nek jenengan sholat malamnya 11 rakaat. Dapat berapa? Setengah juz nggih? Setengah juz. Setiap malam setengah juz, maka 2 bulan dapat tamat. Ibu-ibu coba jenengan perhatikan. Nanti jenengan praktek gitu. Urapal Quran, baca boleh, baca boleh, jenengan sholat sunnah. Sepakat para ulama boleh. Nggih. Bacaan kurung apik, ya sudah, bisanya seperti itu bagaimana? Belajar tahsin masih proses Ustadz. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang terbata-bata pahalanya lebih
banyak. Tapi dilakukan Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan, meninggalkan legasi yang baik. Kalau perbuatan panjenengan itu ditiru oleh anak cucu panjenengan, yakin jenengan dapat pahala jariah. Masya Allah. Ini saya ceritakan ke jenengan coba. Ini kan kisahnya orang tua. Artinya perbuatan orang tua diperhatikan oleh anak, anak tiru Masya Allah, dan disebarkan seperti ini, dapat pahala Bapak Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sekali lagi, kita bakal pulang, maka persiapkan kepulangan kita dengan sebaik-baiknya. Negeri abadi itu Bapak Ibu semuanya, semakin lama semakin dekat. Lebih dekat enggak sekarang? Umurmu piro? Sewida. Nek ngono wis 60 tahun yang lalu kau berjalan menuju kepada Allah pun meh kepanggih. Kalau yang sudah di atas 60 berarti bonus Bapak Ibu. Alhamdulillah jenengan dikasih bonus. Tapi sudah dekat jenengan. Negeri yang abadi itu sudah semakin dekat. Hilang sehari berarti tambah dekat sehari. Terus begitu. Terus dan makin dekat. Apalagi hari ini dengan tingkat penetrasi yang dahsyat, kesusahan dunia. Kadang-kadang orang jadi umurnya pendek. Panganannya sudah pendek, kurang sehat, tekanan persaingan, sehingga kadang-kadang angka harapan hidupnya menjadi turun gara-gara soal. Walaupun sekarang sudah meningkat, sekarang di Indonesia katanya berapa? 70 tahun, Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu akan datang, Bapak Ibu, akan datang. Negeri itu adalah negeri kepastian, dan di sana rumusnya tanpa ruang waktu. Dengan bahasa hum fiha khalidun, selama-lamanya. Makanya di bab 1 kita pelajari tentang yaumil akhir. Apa yaumil akhir? Hari terakhir. Enggak ada lagi hari setelah itu. Yokui dino terakhir. Adanya cuma siang, enggak pernah akan ada malam. Itulah hari terakhir, selama-lamanya, unlimited. Enggak pakai putus, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Bapak Ibu, kalau kita tahu hitung-hitungan seperti itu, sebenarnya kita di dunia itu memang harusnya ya rekoso yo rapopolah. Semua yang Allah titipkan kepada kita memang untuk menuju ke sana, Bapak Ibu semuanya. Jadi fasilitas kesehatan dari Allah untuk menuju ke sana, kekayaan dari Allah untuk menuju ke sana, ilmu yang Allah titipkan untuk menuju ke sana, anak yang dititipkan untuk menuju ke sana, Bapak Ibu semuanya. Karena hum fiha khalidun, selama-lamanya. Enggak kebayangkan Bapak Ibu, selama-lamanya kok rekoso. Subhanallah. Yang menjadi pilihan kita adalah selama-lamanya bahagia. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, ya Rasulullah, adakah penduduk surga tidur? Kata Rasulullah, tidur itu saudaranya kematian. Bagaimana mungkin di surga tidur? Karena surga itu nikmatnya tanpa putus. Kalau tidur berarti nikmatnya putus. Maka nggak pernah tidur menurut surga, nikmat terus tanpa putus. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita tahu seperti itu, kita mau bayar dengan apa? Kita hanya bisa ibadah optimal. Kalau maksimal mungkin agak optimal lah, optimal. Berkualitas, berkualitas. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, hidup ini berarti setelah jangan tahu, kita akan balik. Hidup ini hanyalah perlombaan saja. Hitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah, untuk hal yang seperti itu tadi, hitamuhu mis, salah satu bagian dari sorga, kenikmatan sorga. Kata Allah, untuk yang begitu itu, kata Allah, berlomba-lombalah. Ini perintah dari Allah Bapak Ibu semuanya. Untuk hal yang barusan kita terangkan tentang sorga tadi itu, maka berlomba-lombalah Bapak Ibu. Namanya lomba itu balapan. Makanya jadi kalau ke soft depan, buatan monggo, jadi kan rebutan yang di depan. Orang Jawa kadang-kadang, oh jadi ngasih sepuh monggo tengah ceng monggo. Kalau untuk ibadah rebutan, rebutan, memang perlombaan. Kata Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa di antara kalian, yaitu orang-orang yang 1, 2, 3, 4. Ali Imran 133, 134 dan seterusnya. Jangan baca nanti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita masuk ke syarat itu, Bapak Ibu semuanya. Sudah jam 20:26 cepat Gi. Masya Allah Gi, cepat. Sampai jam 8:30 Gi, kurang 4 menit, nggak apa-apa Gi. Betapa hidup ini hanya sekali datang, sesudah itu secepatnya pergi. Jadi kan tahu, pagi tadi tahu-tahu sore, sore tahu-tahu pagi. Gi. Ya enggak? Sekarang semakin dekat gak begitu? Ngerti-ngerti Jumat meneh, ngerti-ngerti Jumat meneh. Terasa Bapak Ibu? Terasa zaman sekarang. Ini ciri dekatnya waktu kiamat. Cepatnya luar biasa. Siang disergap oleh malam, malam dibuka oleh pagi. Terus seperti itu, cepat sekali. Kalau kita nggak produktif, lewat waktu sudah tertulis oh wingi dino Jumat elek, subhanallah. Dino setu api elek siji mendingan. Dan akan terus seperti itu. Yang sudah lewat sudah nggak bisa apa-apa. Kemarin saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan yang dekat tuh yang akan datang, yang jauh yang nggak pernah datang. Siapa yang jauh? Dia yang sudah terlewat oleh kita. Hari kemarin ya sudah nggak akan datang lagi. Hari ini jenengan nggak ngaji, nggak akan ketemu lagi hari Jumat tanggal ini ngaji, nggak bisa, nggak akan pernah datang lagi. Itu yang jauh, kata Imam Al-Ghazali. Yang dekat yang akan datang nanti ini malam saya mau sholat atau tidak, saya dapat rezeki sholat atau tidak, dekat waktunya, kata Imam Al-Ghazali. Perhatikan betul kalimat itu, kalimat yang menakjubkan itu. Orang yang paham ini, eman-eman nggak dikir, eman-eman nggak baca Quran, eman-eman nggak sedekah. Demi Allah Bapak Ibu, ini yang membuat saya energinya selalu semangat untuk dakwah. Masya Allah, karena ya apalagi harta sekarang saya nggak punya Bapak Ibu. Setelah hijrah, rumah pun saya nggak punya hari ini. Saya menyisakan 1 kendaraan itu, karena kendaraan itu tuh saya beli cash dan ada sebagian titipan uang ibu saya. Bahasa ibu saya itu ngaten, le kue hijrah yo hijrah, ning kendaraan disisakan ya, mesake anak-anakmu nek lungo-lungo nganggo apa? Ya rumah nggak punya sudahlah, tapi mobil jangan dijual. Masya Allah. Dan karena saya dulu belinya cash, maka saya merasa cukup aman. Makanya alhamdulillah bisa untuk aktivitas seperti ini. Bapak Ibu semuanya, rutinitas berjalan halian, jangan pernah jenengan berpikir ngaten, wong urip isi cilik dolanan, gede-gede foya-foya remaja, tuane tobat, iya nek tekan tua. Iya, artinya gini, itu kalau dibahasakan dengan yang sudah tua, engkau lah, saya kita ngangkring disik lah, mau cukuran engkau, iya nek tekan engkau. Iya Bapak Ibu, iya kalau sampai minggu depan, iya sampai kalau besok, belum tentu Bapak Ibu semuanya. Maka jangan jadikan ritme itu ritme yang tertanam dalam diri kita. Ritme kita adalah wal hayata ziyadatan li fi kulli khair, kata Rasulullah. Jikalau saya masih diberi detik-detik kehidupan, maka pastikan detik-detik itu tambahan kebaikan, tambahan kebaikan, tambahan kebaikan, sehingga kita mati dalam kondisi berkebaikan Bapak Ibu. Akhirnya tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semuanya bertakwa kepada Allah. Pokoknya setiap jenengan ngaji pulang nanti harus meningkat ketakwaannya. Saya pesankan ke jenengan untuk penutup. Di pertemuan yang lalu saya ngambil dari kitab Adabul Mufrad tentang tetangga. Ini kenapa saya sampaikan ke jenengan? Karena ini bentuk implementasi nih Bapak Ibu. Saya ingin jenengan ngaji itu terus di masyarakat jadi duta-duta kebaikan. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari bawaikoh, dari kejahatannya. Jadi kalau jenengan pengen visinya surga, kata Rasul, nggak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Maka di antara implementasi belajar kitab ini, jenengan praktek dengan berbuat baik ke tetangga. Tadi saya memotivasi jenengan untuk apa? Ibadah mahdhah. Tapi praktek ke lingkungan senyum. Bapak Ibu semuanya, mboten modal, namun keluar senyum.
Jenengan berbuat baik sama tetangga, jangan berselisih sama tetangga. Saya diundang di satu masjid namanya Masjid At-Taqwa. Ustadz, ibu-ibu, tolong Ustadz sampaikan tentang hak-hak tetangga, karena saya sebagai pengurus lingkungan memute pol-polan ngadepi wong do saling menceritakan. Orang mau ibu-ibu nih, bapak-bapak iyo Ustadz. Subhanallah. Maka sampaikan kitab Adabul Mufrad. Nanti jangan baca di hadis nomor 102, 103 sampai 120-an. Itu bahas tentang bagaimana hak tetangga. Ini bukan pembahasan kita, tapi saya cuplikan sedikit-sedikit biar jenengan ngaji yaumil akhir menjadi duta kebaikan di lingkungan. Oh, bareng ngaji yaumil akhir yo dadi wong apik tenan to, masyaallah. Wingi ora tau senyum, saiki senyum. Begitu Bapak Ibu. Nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah lewat 2 menit. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Semoga semua yang hadir insya Allah dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan diangkat sakitnya. Yang anaknya belum soleh mudah-mudahan disolehkan. Yang istrinya masih pecicilan mudah-mudahan jadi baik. Demikian juga suaminya belum soleh mudah-mudahan jadi soleh insya Allah. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kontodakan dumateng para matur nuwun. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Wahid Suranto yang telah menyampaikan materinya. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh jamaah sekalian yang telah memakmurkan kajian pada malam hari ini. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju majelis ilmu ini menjadi pahala baik kita, dan juga semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini membawa keberkahan dalam hidup dan menjadi cahaya penuntun di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.